Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Saatnya gereja Tuhan nyatakan, Yesus kan datang segera. Ku dengar suara Tuhan berseru, persiapkan jalan bagiku. Kitalah umat pilihan Allah, beritakan perbuatan
Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone.
telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, kian bertambah terang hidupku dalam-Mu. Semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar hidupku dalam-Mu. Seperti cahaya fajar yang kian. Haleluya. Mari berikan lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah. Kita katakan, "Wuh!" Yes. Puji Tuhan, senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu dan Saudara karena pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas buat kita. Tuhan masih memberikan kesempatan dan waktu yang indah buat kita untuk saat pagi hari ini kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mari saudaraku, kita akan tundukkan kepala. Kita akan mengucap syukur bersama-sama atas hari yang begitu indah, untuk kesempatan yang begitu indah pagi hari ini. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami ada di tempat ini karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu buat kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa menikmati udara yang begitu segar. Kami masih bisa bernafas. Bahkan pagi hari ini Tuhan masih berikan waktu dan kesempatan yang begitu indah untuk kami masuk dalam hadirat Tuhan. Bersama dengan saudara-saudara seiman, kami mau menikmati hadirat Tuhan. Bersama dengan saudara seiman, kami mau menikmati ada suasana surgawi di tempat ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya nanti. Kami yang ada di bawah maupun yang di lantai 2, kami bersama-sama memuji Tuhan. Kami bersama-sama menaikkan, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Dan Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami. Sehingga kami benar-benar siap untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pujian kami. Dan kami pun ingin, kami pun rindu, Tuhan pun menikmati pujian kami. Tuhan pun menikmati penyembahan setiap kami. Kirimkan tentara surgawi, para malaikat-Mu untuk bersama-sama memuji Tuhan, bersorak-sorai dengan kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh anak-anak-Mu saat ini, biarlah setiap kami siap untuk memuji Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus
Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami ada di sini. Kami ada di sini karena kasih-Mu. Kami naikkan syukur bagi Kami ada karena anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Yes, yes. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Mari katakan, ku ada karena anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Katakan, ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Benar Tuhan, kami ada karena kasih-Mu buat setiap kami. Kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Mari katakan, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku memuji-Mu selamanya. Kami ada karena anugerah-Mu. Sebab anugerah-Mu. Ku ada karena
jemaat aja yang nyanyikan pujian ini. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih, terima kasih, oh Yesus, Yesus.
Yes, 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 yes. Shikarabatakayasi. Yes, yes, yes. Yes, yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Sekali lagi boleh berikan sorak-sorai yang meriah untuk Allah kita. Tengok samping kanan kirinya, berikan senyuman yang terbaik.
Boleh tanyakan gimana kabar kalian? Seberapa banyak yang percaya Allah kita adalah Allah yang sumber penuh kekuatan? Boleh lambaikan tangannya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi. Di bumi hanya kau, sebab tidak kita andalkan kekuatan kita, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya kau milikku di surga, tiada yang ku ingin di bumi. Hanya kau, tak ku andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Boleh saya lihat lambaian tangannya. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Amin. Haleluya. Sebab Allah sumber kekuatan kita. Dengan Dia bersama Tuhan kita mau dibawa dari kemuliaan sampai ke kemuliaan yang lain. Amin. Boleh tepuk tangannya dalam sekepala dong. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku kita yakin, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Orang percaya katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan di atas kepala. Sebab hanya Dialah Raja kita satu-satunya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorakan Yesus. Silakan jemaat boleh duduk kembali. Kita mau menaikkan doa syafaat. Yang bertugas saya persilakan. Mari kita akan naikkan syafaat-syafaat kita. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Inilah sorak-sorai dari setiap kami. Pujian kami yang kami naikkan kepadamu, biarlah ini Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan Tuhan berkenan menerima puji-pujian dan penyembahan setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau naikkan syafaat-syafaat kami. Tuhan kami memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami memberkati Bapak Rubin Adi Abraham. Kami memberkati Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami memberkati Bapak Pendeta Abednego Rasdi. Dan kami juga memberkati Bapak Gembala kami, Bapak Kartomio Sarjono. Dan juga para gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dan juga Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan, Kau sudah tempatkan beliau atas kami. Kami terus mengangkat tangan kami Tuhan. Bila Tuhan yang turunkan tangan-Mu atas setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Sehingga Tuhan dimanapun anak-anak-Mu berada, Tuhan hamba-hamba Tuhan ini berada. Dalam pelayanan mereka, dalam pengiringan mereka akan Engkau Tuhan. Bahkan dalam penggembalaan mereka. Apapun yang menjadi tugas mereka. Apapun yang menjadi beban mereka. Bahkan pergumulan-pergumulan mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak sedikit yang harus mereka hadapi. Hal-hal apapun yang saat ini Tuhan menjadi pokok doa mereka, Tuhan yang akan campur tangan. Dan terus Tuhan melalui para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, menjadi saluran berkat setiap kami. Bahkan Tuhan memberikan pengajaran-Mu melalui para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Sehingga setiap Tuhan apa yang mau Tuhan sampaikan, Tuhan akan sampaikan melalui para pemimpin kami. Dan kami terus dibawa hidup takut akan Engkau. Bahkan kami semakin lebih peka dengan suara-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan setiap kami anak-anak yang digembalakan dimanapun berada Tuhan, kami terus hidup taat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk seluruh pengurus majelis di gereja kami. Kami bersyukur sampai di akhir bulan 9 ini Tuhan, di akhir September ini Tuhan. Biarlah seluruh pengurus-pengurus ini Tuhan terus bekerja di dalam Engkau. Kami terus Tuhan membawa di dalam doa kami Tuhan. Sampai di akhir periode nanti Tuhan. Biarlah setiap pengurus gereja di tempat ini terus bersatu hati, terus berunity. Sehingga setiap kami memberikan yang terbaik
untuk gereja ini Tuhan, karena semuanya ini Tuhan kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk panitia Natal yang pagi ini akan didoakan dan diurapi oleh Bapak Gembala, dan setelah ini kami akan mulai bekerja kurang lebih 2 bulan ke depan kami akan bekerja Tuhan. Biarlah Tuhan sebelum Bapak Gembala kami mengurapinya Tuhan terlebih dulu yang turun tangan mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami, sehingga setiap kami yang Tuhan sudah pilih bukan semata-mata hanya karena dipajang untuk bangga-banggaan, tapi kami mau Tuhan, kami menyerahkan hati kami mau menyerahkan seluruh apa yang kami bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya di perayaan Natal nanti Tuhan. Bahkan juga panitia kecil Tuhan untuk renovasi gereja pun kami juga menyerahkan kepadamu. Kalau mereka sudah hampir menyelesaikan tugas mereka, kami tahu ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan taruhkan atas pundak anak-anakmu panitia renovasi gudang sebelah Tuhan. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan, biarlah mereka Tuhan mengakhirinya dengan indah karena Tuhan yang terus campur tangan. Bahkan dana-dana yang kami butuhkan, kami tahu tidak sedikit Tuhan, bahkan kas kami, keuangan kami terkuras habis semua untuk itu Tuhan, tapi kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang maha pemberi. Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat untuk setiap kami jemaat di tempat ini, sehingga Tuhan walaupun kondisi keuangan gereja kami saat ini minim Tuhan, tapi kami punya Allah yang maha kaya. Tuhan akan menggantikannya, Tuhan akan mengulurkannya, dan pundi-pundi berkat itu Tuhan sudah siapkan yang terbaik, terbesar buat kami. Hanya kami Tuhan, persiapkan kami untuk menerima berkat yang lebih besar Tuhan. Terima kasih Bapak untuk 5 generasi di tempat ini yang Tuhan sudah percayakan kepada Bapak Ibu Gembala kami. Terus Tuhan kami taruh di bawah kaki-Mu Tuhan. Dari lansia sampai ke dari balita Tuhan, kami serahkan hanya kepadamu, dan setiap kami biarlah kami bisa berunity walaupun beda usia, tapi kami tetap bisa saling bergandengan tangan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan gereja ini akan menjadi berkat bagi sekitar kami Tuhan, bahkan bagi Purbalingga Tuhan. Tuhan kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami kepadamu Tuhan. Terus saat ini Tuhan, saat-saat dimana hampir masa peralihan ke presiden yang baru Tuhan, dari Bapak Jokowi kepada Bapak Prabowo Tuhan, kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Biarlah suasana kondusif ada di negara kami. Walaupun dalam masa peralihan Tuhan, tapi Tuhan kami yakin mata Tuhan tidak pernah Kau alihkan dari pandangan matamu untuk bangsa ini. Sehingga Tuhan apapun yang terjadi di negeri kami, walaupun saat ini bahkan kondisi yang serba sulit, ekonomi yang serba sulit, bahkan banyak rakyat yang mengeluh karena keuangan ekonomi yang semakin susah, tapi Tuhan Engkau tidak pernah lewatkan pandangan matamu untuk kami. Bahkan anak-anak Tuhan tidak akan pernah berkekurangan, karena Tuhan sudah menyediakan padang gurun yang indah, padang gurun yang hijau untuk kami tinggali. Dan Tuhan kami yakini bahwa anak-anak Tuhan senantiasa Tuhan pelihara. Terima kasih Bapak untuk Indonesia Tuhan, dalam bulan-bulan depan Tuhan, untuk pelantikan Bapak Presiden yang baru pun kami serahkan kepadamu. Bahkan untuk pilkada bulan November pun secara serentak akan dilakukan di Indonesia, kami juga terus menyerahkan kepadamu. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, Tuhan yang akan menyertai, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan melindungi. Segala sesuatunya akan terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Bahkan nanti setiap pasangan-pasangan calon pemimpin-pemimpin baik di kabupaten sampai ke provinsi, semuanya Tuhan sediakan yang terbaik. Tuhan pilihkan pemimpin-pemimpin yang terbaik dari tingkat kabupaten sampai ke provinsi. Tuhan Engkau akan pilihkan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan terus kami memberkati Tuhan Purbalingga di mana kami ada. Kami bersyukur Purbalingga ada di dalam Tuhan. Kami bersyukur menikmati kesejahteraan, kemakmuran yang ada di Purbalingga. Dan kami bersyukur Tuhan apapun yang terjadi di Purbalingga, kami terus menyerahkan kepadamu. Dengan Tuhan, biarlah bupati yang selanjutnya pun Tuhan akan pilihkan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Kembali saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih buat penyertaan-Mu Yesus. Dalam setiap apapun masalah dalam hidup kami,
Kami percaya kemuliaan-Mu akan selalu nyata buat kami, Yesus. Haleluya, Yesus. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Tangan-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kita pujikan lagu ini dari awal. Ketika kami berada di tengah gelombang, Yesus, Kau selalu ada di sana, Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Tangan-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai.
haleluya Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah penolong dalam hidup kami. Engkau yang memberi kemenangan bagi setiap kami umat Tuhan. Haleluya. Dalam keajaiban Tuhan nyata, keajaiban Tuhan nyata yang Kau berikan bagi setiap kami umat-Mu. Yesus, syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan ada bersama kami. Kuasa-Mu Tuhan melindungi kami. Kuasa-Mu Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu dan kasih-Mu serta lawatan-Mu. Kami percaya ketika kami datang dengan hati kami yang rindu dan haus akan Tuhan, maka dalam ibadah ini lewat pujian penyembahan kami boleh disegarkan dan dilawat oleh Tuhan, membuat roh kami tetap terus menyala dalam Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kami untuk masuk lebih jauh untuk mendengar isi hati-Mu, yaitu firman-Mu, pagi ini para panitia Natal tahun 2024 di gereja kami akan didoakan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu hadirat-Mu dan kuasa-Mu yang terus memenuhi tempat ini dan hidup kami semuanya. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang akan sebentar menyampaikan suara-Mu, menyampaikan isi hati-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu yang baru turun atas hamba-Mu, sehingga apa yang telah dipersiapkan biar itu bisa disampaikan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Dan firman Tuhan yang disampaikan, yang kami dengar pagi ini adalah firman Tuhan yang menjawab kebutuhan setiap kami umat-Mu, sehingga ketika kami pulang tidak seperti kami datang, tapi kami pulang ada sukacita, ada mujizat, ada kemenangan menjadi bagian kehidupan kami semuanya. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur untuk kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan dalam ibadah kami pagi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Pagi hari ini sebelum kita lebih jauh masuk dalam firman Tuhan, kita akan mendoakan panitia Natal Gereja Bethel Indonesia Jalan Gunung Padang tahun 2024. Demikian susunan panitia yang akan didoakan. Pembina yaitu Bapak Pendeta Kartumi Sarjono, Ketua Ibu Susi, silakan ambil posisinya supaya waktu tidak terlalu lama. Wakil Ketua Bapak Erdi, Sekretaris Saudari Ria dan Ibu Vanessa, Bendahara Ibu Ita dan Ibu Yohanes, Seksi Acara Bapak Dimas dan Bapak Freddy, kemudian Seksi Konsumsi Ibu Yuni dan Ibu Eva. Nanti sore mereka didoakan. Kemudian seksi perlengkapan Bapak Triadi dan Bapak Tommy. Seksi usaha dana Ibu Yosi dan Ibu Yeni. Yang hadir pagi ini silakan langsung ambil posisi di sini. Ya. Kemudian seksi musik. Seksi musik yaitu Saudara Diva dan Saudara Eras. Bidang hospitality Bapak Hendro tidak hadir, nanti sore akan doakan. Kemudian bidang keamanan Bapak Joko, bidang dokumentasi Bapak Andi Gunawan dan Saudari Peter, bidang multimedia Saudara Reda, bidang doa Ibu Agus, bidang lingkungan Ibu Yana Budi Rahayu, bidang kids Ibu Wiwit, bidang lansia Ibu Lita, bidang EIC Saudari Vera. Yang hadir pagi ini silakan membersihkan diri.
Jemaat Tuhan kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kata sekali lagi, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Katakan melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Mari setiap jemaat Tuhan arahkan tangan kita di bagian depan. Di depan kita ada panitia Natal gereja kita tahun 2024. Mereka ini orang-orang yang duduk dalam kepanitiaan dan mereka akan bekerja selama kurang lebih 2 bulan kurang lebih. Mereka akan persiapkan Natal kita. Kita rindu supaya Natal tahun ini semuanya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, sebelum hamba mengurapi mereka, panitia Natal gereja kami tahun 2024, kami berdoa menyerahkan seluruh panitia Natal hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi, semuanya mereka yang duduk dalam panitia Natal, mereka manusia yang biasa, tetapi jika mereka terpilih untuk duduk dalam panitia Natal dalam gereja kami tahun 2024, itu semua adalah anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Oleh karenanya biarlah mereka semuanya diperlengkapi dengan kuasa-Mu yang kudus, supaya mereka semuanya dapat melakukan, mengerjakan tugas mereka dengan baik, dan mereka tetap ada kerjasama yang baik satu dan yang lainnya, ada keunitian karena kasih Tuhan, sehingga dalam persiapan Natal semuanya dalam pimpinan Tuhan, anggaran-anggaran Natal, setiap apa yang akan ditampilkan, yang akan disuguhkan dalam acara Natal nanti, semuanya tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena pagi hari ini kami semua jemaat Tuhan mengarahkan tangan kami ke depan supaya kuasa Tuhan turun atas semua panitia Natal yang pagi akan didoakan dan diurapi. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan seluruh panitia Natal hanya kepada Engkau Tuhan, dan kuasa Tuhan turun atas mereka. Kuasa Tuhan turun atas hamba-Mu yang sebenarnya akan mengurapi mereka semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Semua jemaat Tuhan tetap naikkan pujian ini. Melayani lebih sungguh. lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
melayani, 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 lebih sungguh. Katakan melayani, 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 lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani, lebih sungguh, melayani, melayani, lebih sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu, Roh-Mu yang terus memimpin semua panitia, dan mereka melayani dengan segenap hati supaya menjadi berkat dan Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu dari dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Katakan bersama-sama, amin. Semua panitia menghadap kepada jemaat. Ya. Ini Bapak Ibu, panitia Natal kita tahun 2024, mereka akan bekerja selama kurang lebih 2 bulan setengah. Mereka mempersiapkan Natal kita, biarlah semua berjalan dengan baik. Amin. Dari tempat ini saya mengucapkan selamat untuk panitia Natal pagi hari ini, dan selamat untuk menunaikan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, yaitu firman-Nya pagi ini. Baik, semuanya shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan dengan judul Iman dan Kesehatan Mental. Iman dan kesehatan mental. Jadi mungkin hampir sama dengan yang disampaikan oleh Bu Dwi minggu kemarin yang menyimak firman Tuhan ini. Ketika Bu Dwi sampaikan hampir sama firman ini, saya bilang, ternyata Tuhan mau ngomong sama nih untuk minggu ini juga gitu ya. Karena saya juga sudah mempersiapkan jauh-jauh hari untuk bisa menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk kita dengar sama-sama pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman dan kesehatan mental. Iman itu adalah percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan iman juga itu menghasilkan sesuatu di mana kita harus taat, harus ngerti, harus paham, harus melakukan apa yang Juru Selamat itu katakan dalam hidup kita. Dan kesehatan mental itu adalah, menurut WHO, itu adalah satu kondisi di mana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya, yang mampu menyadari potensi dirinya, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup, normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu belajar secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Sedangkan kesehatan mental menurut KBBI adalah kesejahteraan batin secara penuh, tidak semata-mata berupa absennya penyakit atau kelemahan tertentu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, iman dan kesehatan mental itu adalah dua pribadi yang tidak bisa dipisahkan karena saling ketergantungan melihat situasi ya di sekitar kita yang mengkhawatirkan hari-hari ini. Jadi Tuhan mau begini Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini dengan kondisi yang ada yang membuat kita kadang bisa membuat kita khawatir, membuat kita takut, membuat kita cemas, di mana tentang ekonomi yang berat hari-hari ini, usaha-usaha banyak yang sepi, pendapatan berkurang, sementara biaya-biaya hidup itu bertambah.
Kemudian penyakit aneh-aneh sekarang hari-hari ini bermunculan. Nanti akan saya putarkan video ini tentang penyakit ini. Kemudian gempa megatrust, yaitu gempa besar yang hari-hari ini dikhawatirkan oleh saudara-saudara kita yang ada di pesisir-pesisir pantai. Kemudian hari-hari ini kita juga melihat kekristenan yang sering diserang. Betul, kalau lihat di medsos itu bagaimana kekristenan kita diserang. Kenapa enggak agama lain? Hanya agama Kristen yang selalu diserang, begitu kan ya. Kemudian perang yang terus berkepanjangan. Kemudian kasus-kasus perceraian, kasus-kasus kejahatan yang merajalela dan sebagainya. Hal ini membuat Tuhan mengingatkan kita hari-hari ini ketika melihat situasi di mana itu bisa membuat kita khawatir, bisa membuat kita takut, bisa membuat kita cemas. Tuhan mau katakan iman dan kesehatan mental kita sebagai anak Tuhan harus dijaga. Amin. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, makanya di kehidupan yang keras hari ini menuntut berdirinya anak-anak Tuhan, munculnya anak-anak Tuhan yang harus berdiri teguh di dalamnya, ya. Dan jika tidak pasti akan dilibas oleh keadaan dunia ini. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, karena itu kita perlu menjadi orang percaya yang sehat secara mentalitas, bukan hanya secara jasmani saja. Jadi jasmani perlu sehat, tetapi mental kita sebagai anak Tuhan juga harus sehat. Nah, makanya apa yang membuat kesehatan mental itu bisa terjaga sebagai anak Tuhan? Apa yang membuat mental kesehatan kita ini dan iman kita tetap terjaga di dalam Tuhan? Mari kita akan lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-9. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-9. Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jadi untuk kita hari-hari ini yang Tuhan mau inginkan di tengah situasi yang membuat kita seperti yang tadi saya sudah katakan, iman dan kesehatan mental kita sebagai anak Tuhan harus dijaga, ya. Nah, bagaimana caranya? Yang satu adalah yang pertama adalah membangun kehidupan doa. Sama-sama bilang membangun kehidupan doa. Di situ jelas berkata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi Bapak Ibu Saudara, salah satu pemicu gangguan kesehatan kita mental itu adalah kekhawatiran, ketakutan yang tidak direspon dengan benar, ya. Sehingga doa ini kata Tuhan ini menjadi solusi ketika kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi, ya. Tuhan kasih jalan keluar saat otak kita nggak mampu untuk berpikir lagi, saat uang kita tidak bisa membantu kita lagi, saat uang kita mungkin sudah tidak ada lagi, saat tenaga kita mungkin tidak bisa berkutik lagi, atau kita sudah tidak bisa lagi untuk punya waktu untuk bisa menghadapi segala sesuatu yang terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara menyatakan kepada Allah di dalam segala hal lewat doa, itu yang Tuhan nyatakan ada solusinya ketika kita menghadapi jika segala sesuatu itu sudah tidak mungkin, sudah tidak bisa, dan semuanya kayaknya tidak ada jalan keluar.
doa ini menjadi salah satu solusi yang Tuhan kasih buat hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat kebakaran kemarin yang viral di Purbalingga, saya dikasih tahu sama Jienling, karena saya belum buka HP, terus kemudian saya di WA. Saya kemudian, Jienling bilang begini, Tante doakan rumahnya Cik Cokwa gitu ya. Kemudian saya tuh madeg gitu, terus saya langsung spontan saya ngomong ke pendoa di grup pendoa, tolong doakan keluarganya Cik Cokwa, saya bilang begitu. Kemudian saya bingung karena waktu itu sedang mempersiapkan diri untuk kul di Bobosari. Saya sama Om Yus sudah siap di gereja dan saya bilang gini, Papa konsentrasi di kul, aku tak konsentrasi ke keluarganya Cik Cokwa. Karena saya telepon Vivin, telepon Reva, telepon Cik Cokwa nggak ada yang ngangkat kan, jadi saya panik juga gitu kan. Kalau Reva sempat telepon balik, bilang Tante doain aja karena situasinya seperti ini gitu. Saya lari, saya diantar Pak Aris terima kasih, tapi saya juga tidak bisa sampai ke keluarga Cik Cokwa karena semua yang nonton itu berjubel. Sampai polisi berkata, minggir, yang tidak berkepentingan minggir. Karena ini bukan tontonan, kata polisi. Karena orang hanya mau melihat, memvideo kemudian bikin status begitu kan. Saya tunggu di depan rumahnya Cik Cokwa, berapa meter dari rumahnya saya nunggu di situ. Tapi saya bilang gini, Tuhan apa yang bisa aku lakukan? Aku gak bisa tolong, aku gak bisa ngapa-ngapain. Tapi saya nyembah, saya doa, Tuhan lindungi deretan semua itu, Tuhan lindungi semuanya. Dan saat itu Bapak Saudara, ketika saya bisa menerobos berkerumunan orang banyak, saya tanya, keluarga Cik Cokwa kemana kok di rumah gak ada? Kemudian saya lari ditunjukin, di sana. Saya ketemu dengan Cik Cokwa sekeluarga, ada di situ dan saya bilang, Cik gimana? Yuk kita doa yuk, saya bilang begitu. Dan kemudian ketika saya sudah ketemu Cik Cokwa berdoa, ada ketenangan sedikit. Kemudian saat itu saya mulai ada di situ dan saya ketemu dengan keluarganya Fani juga, keluarga yang ada di sekitar Cik Cokwa situ, toko-toko situ lagi ngumpul. Saya bilang yuk doa yuk Tante, Om, saya berdoa. Mereka bilang ayo Tante doa-doa. Puji Tuhan mereka merasakan ketenangan saat kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, ketika saya duduk lagi sambil menunggu masih banyaknya orang yang berkerumun saat itu, saya lihat grup, tiba-tiba pendoa bilang gini, Tante tenang saja, Tuhan lindungi keluarganya Cik Cokwa. Terus kemudian Om Yus telepon lagi, gimana mah kondisinya Cik Cokwa? Kemudian Om Yus bilang gini, puji Tuhan Pak aman. Saya bilang tuh selama ini masih aman. Terus Om Yus bilang gini, aku lihat tangan Tuhan di rumah Cik Cokwa. Tenang saja, Tuhan pasti lindungi. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan luar biasa menolong saat ada doa yang dinaikkan kepadanya. Amin. Jadi doa itu kelihatannya sepele, doa itu kelihatannya hal biasa. Tetapi kita perlu tahu bahwa doa itu ternyata kita sedang ngomong dengan Sang Pencipta yang tidak kelihatan itu. Tetapi Dia berkuasa, Dia mampu melakukan segala sesuatu ketika kita mencari dan menghormati Dia dan meminta pertolongan buat Dia. Amin. Kita mau lihat hal ini Bapak Saudara, ini menakutkan. Apa yang harus kita buat? Selain hanya doa dan minta belas kasihan Tuhan. Yuk silakan. Ini yang kedua, penyakit ini dibuat akan melebihi daripada COVID-19. Ini pernyataan dari Bill Gates. Silakan. Really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services. We could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we see an increase of about 1.3. Is that a quadrillion-dollar enterprise is at work amongst us, decimating, culling the human family. Intentionally, using synthetic molecules which by design are
are cancer, AIDS, all of the It's both the men for we the could dream up? yeah, it's for the purpose of sterilization and population control. There's too many people on the planet we need to get rid of. In the words of Bill Gates, at least 3 billion people need to die. So we'll just start off in Africa. We'll start doing our research there, and we'll eliminate most of the Africans because they're deplorable. They're worthless. They're not part of this world economy. So they have their rights taken away. So you can make a fast exit if you have As soon as you and I finish, You're out I'm here. leaving the country again. Why? Because in a very short time, not today, not tomorrow, but very soon, we'll be facing compulsory vaccination under the mistaken term of voluntary vaccination. Now, what is it about these vaccinations? You think that they're bad? Well, first of all, let's start with the fact that the World Health Organization has decided that we have 90% too many people. Anyone who's over 70 who gets one of these mRNA vaccines will probably sadly die within about 2 to 3 years. And I would say anyone who gets the mRNA injection, no matter what age you are, your life expectancy will be reduced to, die if you're in your 30s within 5 to 10 years. And you probably will have allergy, neurocognitive issues. We're taking things that are, genetically modified organisms. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara saya mau kasih tahu begini. Bukan hanya sekitar kita yang hari-hari ini, ke ekonomi kah, anak-anak kita kah, keadaan keluarga kita yang membuat kita khawatir dan takut. Tetapi ada sesuatu perkara besar yang dunia ini akan siapkan. Yaitu akan ada sesuatu yang baru di mana melebihi COVID-19 tahun akan datang. Tetapi Indonesia ini juga sudah masuk penyakit ini Bapak Ibu Saudara. Kita perlu waspada ini. Nah ketika kita melihat belum gempa yang dahsyat yang akan terjadi. Kemana anak Tuhan akan melari? Kemana kita anak Tuhan harus meminta pertolongan? Selain kita minta hanya kepada Tuhan. Tidak ada yang lain. Mungkin kita punya uang banyak. Tetapi apakah bisa menyelamatkan kita? Mungkin iya. Tapi sementara. Kita ingat segala sesuatu yang kita hadapi hari-hari ini. Tuhan hanya mau kasih tahu doa itu solusinya. Enggak ada yang lain. Sehingga Tuhan katakan pergunakan itu di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14 dan berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lewat doa ini, ayo bangun lagi kehidupan doa kita. Doa bukan hanya sekedar laporan, dengar baik. Doa bukan sekedar laporan, terima kasih Tuhan aku sudah makan, terima kasih Tuhan aku mau kerja. No, hari-hari ini anak-anak Tuhan bukan hanya sekedar laporan. Tetapi ada satu kehidupan doa yang dibangun dari pribadi sendiri. Buka waktunya untuk dekat dengan Tuhan hari ini. Kenapa? Kita akan dengar apa yang Tuhan mau. Kita akan ngerti apa yang Tuhan mau. Kita akan tahu apa yang terjadi di depan. Kenapa? Karena ada anak-anak yang sedang berdoa di hadapan Tuhan. Termasuk kondisi keadaan hari-hari ini. Apakah itu tidak bisa untuk Tuhan lakukan? Bisa. Saat apa? Firman Tuhan tadi berkata, saat umatku merendahkan diri. Saat umatku mencari wajahku dengan sungguh-sungguh. Dia akan bertindak. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hari ini bangun kehidupan doamu. Ketika kita diperhadapkan dengan banyak hal, ketika Tuhan perhadapkan dengan segala sesuatu, otak kita tidak mampu, tenaga kita mungkin tidak mampu, kita mungkin tidak punya uang, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tuhan kasih solusinya dengan doa. Next, yang kedua, bagaimana caranya supaya kita ini bisa membangun, memiliki iman dan kita juga memiliki kesehatan mental.
di dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang kedua adalah memiliki damai sejahtera. Dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, manusia itu bisa mencari cara untuk merawat kesehatan mentalnya. Ya, lewat apa? Healing, ya kan? Hari-hari banyak yang suka healing-healing begitu ya. Kemudian hobi, olahraga, dan sebagainya. Ternyata semuanya itu hanya menjadi solusi sementara. Ya, bukan tidak boleh kita lakukan itu tadi saat mencari damai sejahtera. Saya pun suka kalau lagi penat gitu ya, suka healing-healing ya, suka healing gitu ya. Kayak kemarin saya sempat diajak oleh Ketua WBI Jawa Tengah, karena saya termasuk pengurus di dalamnya dan saya mewakili WBI Baradaya. Jadi seluruh WBI, pengurus WBI yang ada di Jawa Tengah ini kita berrakor, rapat koordinasi. Kemudian setelah rapat, ceritanya kami diajak jalan-jalan begitu ya, semua naik odong-odong gitu ya. Saya baru pertama kali itu naik odong-odong bersama ketua BPD kita juga. Dan di saat naik odong-odong, karena tuan rumahnya itu wilayah Selatan 2 dan Magelang itu menjadi tuan rumahnya. Kalau tahun lalu Baradaya dan saya bawa ke Baturaden waktu itu, dan di tengah odong-odong itu, Bapak Ibu Saudara, dibawalah kami ke tempat di mana misalnya kayak penangkaran, membuat madu begitu, atau terus kemudian membuat gula Jawa, atau dibuat ke empat tempat. Nah, ibu-ibu ini kan senang nih kalau bisa jalan-jalan, healing-healing begitu toh. Tiba-tiba di saat kami semuanya ketawa ketiwi, kemudian ada satu ibu yang begini, nyeletuk gitu ya. Dinikmati. Isong guyang-guyu, rakyat mengko balik, gaweane sak ambrek begitu. Dinikmati, saiki isong guyang-guyu gitu ya. Rakyat mengko balik, gaweane sak ambrek. Anake, bojone butuh ladenan meneh begitu kan. Jadi ketawa lagi ibu-ibu gitu ya. Jadi saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Ketika saya katakan bahwa ketika manusia untuk mencari damai sejahtera itu bisa healing, bisa olahraga, bisa memaknai hobinya, menyalurkan hobinya, semuanya itu ternyata hanya sementara Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin bisa ketawa-ketawa saat bersama teman-teman kita. Saat ada banyak orang kita bisa senyum, bisa semangat, tetapi bisa enggak ketika enggak ada orang lagi, ketika kita enggak diajak healing-healing lagi, ketika kita semua orang sudah pergi meninggalkan kita, apakah masih ada damai sejahtera di dalam hidup kita? Damai sejahtera itu didapat ketika tadi nempel, ketika kita tadi berdoa, ketika kita tadi melekat dengan Tuhan, maka damai yang sesungguhnya, damai sejahtera yang luar biasa itu mengalir dari atas. Roh Kudus menguasai dari pikiran sampai hati kita. Jadi ada bonus dari Tuhan saat kita melekat dengan Tuhan. Saat kita berdoa tadi itu loh, ada kekuatan yang baru, ada kekuatan yang dunia tidak bisa berikan. Saat mungkin kita sakit, tetapi ada damai di sini. Saat kita mungkin tidak punya uang, tetap ada damai. Saat kita mungkin saat ini kita sudah tidak punya jalan keluar, tetapi kayaknya orang melihat kok kamu senyum-senyum, kamu kok bisa ketawa. Kenapa sih? Karena ada sukacita, damai sejahtera itu mengalir dalam hidup kita. Siapa yang bisa membuat itu? Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara, masalah mungkin akan ada dan tetap ada. Tapi ada kekuatan, penghiburan, kita bisa tersenyum. Sekalipun mungkin kita juga lagi tidak punya uang, saat kita sendirian, saat kita sakit. Tetap lekat dengan Tuhan. Amin. Karena itu sumber kekuatan kita. Dia yang akan mampukan kita menghadapi dan melewati semuanya. Sehingga Tuhan katakan hari ini yang kedua, ketika kita melihat
situasi dunia yang tidak menentu ini, yang membuat kita takut, khawatir. Pertama, miliki kehidupan doa. Yang kedua, miliki damai sejahtera. Next, yang ketiga adalah kita harus memikirkan hal-hal yang mulia. Di situ tadi dikatakan bahwa pikirkan semuanya itu, semua yang baik, semua manis, semua yang sedap didengar, pikirkan itu. Jadi jujur Bapak Ibu Saudara, saat kita melihat sekitar kita, pasti ada rasa takut, pasti ada rasa khawatir, pasti ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana ya aku bisa mengatasinya? Bagaimana ya aku bisa mampu menghadapi itu? Kenapa ini bisa terjadi? Pikiran itu, jadi biasanya orang berpikir negatif atau sebaliknya overthinking, berpikir secara berlebihan. Ya, tetapi firman Tuhan tadi berkata bahwa tapi jika firman Tuhan diarahkan kepada apa yang benar, apa yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji, kita akan menjaganya dari pikiran-pikiran negatif. Jadi katakan dengan iman hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bersama Yesus aku bisa, bersama Yesus aku pasti menang, bersama Yesus pasti ada jalan keluar, bersama Yesus pasti ada pertolongan, bersama Yesus pasti aku dimampukan untuk melewati dan menghadapi semuanya. Amin. Itu yang Tuhan mau. Bukan sesuatu yang negatif. Perkataan yang negatif, perkataan yang tidak baik, perkataan yang membuat orang terluka. Stop. Tuhan mau katakan dengan iman, ayo katakan, aku bisa, aku mampu, aku kuat karena Tuhan ada bersamaku. Oleh sebab itu, saudara, bukan hanya perkataan. Katakan oleh sebab itu, katakan dengan iman bersama dengan Tuhan bisa. Juga lakukan hal-hal yang positif. Bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Dan jangan biarkan stres, kesepian, serta masalah lain itu membuat kondisi kita terpuruk. Ya, bahkan maka bangunlah hubungan yang positif dengan teman, dengan pasangan kita, dengan keluarga kita. Kemudian atur pola makan kita. Jangan telat makan supaya tidak timbul penyakit yang baru gitu ya. Ya, karena masalah kita tidak mau makan, masalah kita tidak bisa tidur. Jadi itu menekan. Tuhan berkata bahwa Tuhan mengatakan bahwa hari ini pola makanmu juga harus tetap dijaga supaya tidak timbul penyakit baru. Istirahat yang cukup supaya kita bisa menjaga kesehatan kita. Dan kemudian me time, luangkan waktu di diri kita sendiri. Kadang kita terlalu jenuh dengan banyak masalah, dengan banyak ngurusi pekerjaan, dengan banyak menghadapi suami, istri, anak dan sebagainya. Kita punya waktu sendiri untuk kita bisa memiliki waktu mungkin dengan hobi kita, dengan olahraga dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan mau katakan juga bahwa ketika kita melakukan sesuatu positif, maka di dunia kesehatan mengenal dengan adanya zat endorfin, ya, yang membuat orang benar-benar membuat orang itu bisa berenergi karena ada sesuatu yang muncul dalam diri kita saat itu dan membuat kita tetap bisa tenang menghadapi segala sesuatunya. Ketika hati kita tenang, pikirkan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, pikirkan yang baik, pikirkan yang membuat orang lain diberkati, pikirkan sesuatu yang membuat kita menjadi tenang, bukan memikirkan hal-hal yang negatif, yang membuat justru engkau terpuruk, yang justru membuat kita lemah, yang justru membuat orang lain tidak terberkati dengan apa yang terjadi saat kita memikirkan hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu, saya tidak perpanjang firman Tuhan. Ada 3 hal yang sudah kita dengar untuk menjaga iman dan kesehatan mental kita. Perlu dijaga di situasi seperti ini. Miliki kehidupan doa, miliki damai sejahtera dan pikirkan hal-hal yang mulia di dalam Tuhan. Kita akan lihat di dalam Mazmur 138. Mazmur 38 ayat 7 dan 8. Mazmur 38 ayat 7 dan 8. Mazmur 138 138
Ya, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kita akan lihat video ini sebentar. The devil is not attacking you because you are weak. The devil is attacking you because you are a threat. Because there is something valuable inside you. Remember, thieves don't try to break into empty houses. The devil couldn't take you out. So he's trying to wear you out. So don't you ever give in, because the tide is about to turn in your favor. God knows you're tired. He knows you're trying. Put him first. Trust him. He will make a way. Even when you aren't sure of the outcome, you can be sure of your God. He is with you. He is for you. And he is working all things together for your good. Ini sudah di akhir zaman Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus segera datang. Dan iblis mencari orang-orang yang percaya untuk dihancurkan, untuk dibuat takut, khawatir dan sebagainya. Tetapi Tuhan akan terus bersama dengan kita karena kita adalah orang-orang pilihannya. Amin. Dia ada bersama dengan kita. Singa Yehuda itu ada bersama dengan kita untuk memimpin, menyertai langkah hidup kita. Oleh sebab itu, ayo terus bangun imanmu di dalam Tuhan supaya engkau terus punya kesehatan mental untuk taat menghadapi situasi apapun. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan lagu ini. Yesus. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu saat engkau mulai takut, mulai khawatir. Tetapi firman Tuhan berkata, pemazmur berkata, jika aku berada di dalam kesesakan Tuhan, Engkau memperhatikanku dan Engkau akan menyelesaikan semuanya itu bagiku. Saya percaya tidak ada seorang pun di tempat ini yang hari-hari ini tidak merasa khawatir. Tetapi mari pujikan lagu ini supaya kita mengerti saat kita dalam kesesakan, Dia ada bersama dengan kita. Haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya Yesus. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kau hanya berpikir hari-hari ini dengan hanya keadaanmu, ekonomimu, usahamu. Kadang kita tidak ngerti apa yang terjadi di depan. Akan lebih bahaya, akan lebih menakutkan, akan lebih membuat kita semakin khawatir. Mari kita hari-hari ini bangkit rohani kita. Tuhan tidak memerlukan bayi-bayi rohani. Yang Tuhan cari hari-hari ini adalah orang-orang yang dewasa rohani. Engkau bukan anak-anak lagi. Tuhan angkat ketika Tuhan datang. Yang Tuhan angkat adalah yang dewasa secara rohani. Cari Tuhan. Selerus bergegas dengan cari Tuhan. Lekat dengan Dia. Karena engkau akan diperdengarkan sesuatu yang baru. Kita akan mendengar sesuatu yang baru. Kita akan mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Mari arahkan hidupmu kepada Tuhan hari ini. Saat engkau tidak ngerti lagi apa yang kau buat. Saat engkau nggak ngerti lagi apa yang harus engkau kerjakan. Tuhan kasih jalan keluarnya. Berdoalah dengan kesungguhan hatimu. Miliki damai sejahtera supaya engkau bisa berpikir, engkau bisa bertindak dengan tuntunan Tuhan. Sekalipun tidak punya apa-apa, damai sejahtera itu akan menguasai hati dan pikiran kita. Dan engkau akan melihat cara Tuhan bekerja. Pikirkan sesuatu yang benar, sesuatu dengan iman, dan bukan hal-hal yang negatif. Ketika engkau berpikir negatif, itu yang akan terjadi. Tetapi sebaliknya ketika kita berpikir secara rohani, Tuhan akan buat sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Yuk sama-sama katakan, kaum wanita dulu pujikan lagu ini sebagai ungkapanmu kepada Tuhan ketika engkau menghadapi kesesakan. Haleluya Yesus. Kaum wanita pujikan lagu ini, kaum pria engkau berdoa, ngomong sama Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Kaum pria pujikan lagu ini, kaum wanita engkau berdoa. Aku berada dalam kesesakan. Haleluya. Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Bersyukur sama-sama. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Bersyukur, ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Ku bersyukur buat kasih-Mu
pernah berubah. Oh, ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Katakan sekarang dan selama-lamanya. Oh, sekarang dan selama-lamanya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur jika pagi hari ini kami terus diingatkan melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami terus menjadi pribadi yang mau terus berjuang dan terus berjuang membangun iman kami agar kami memiliki kesehatan mental yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih oleh karenanya biarlah apa yang telah kami dengar firman Tuhan pagi hari ini, supaya kami menjadi pribadi yang memiliki iman yang bertumbuh dan mental yang sehat. Kami mau terus membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa kami sepribadi, doa kami dan keluarga kami, doa kami bersama dengan umat-Mu, dan kami juga memiliki damai sejahtera pada Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami, serta kami terus menjadi pribadi yang mau terus membangun pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang sehat, pikiran yang positif, supaya kehidupan rohani kami, mental kami tetap terjaga dengan baik Tuhan. Karena pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini kau sedang menghadapi kegoncangan batinmu. Mungkin engkau tidak menerima apa yang terjadi hari-hari ini dalam hidupmu. Mungkin itu karena faktor kesehatanmu yang kau sudah berjuang mati-matian tapi tidak kunjung pulih. Mungkin dalam keluargamu, dalam usahamu kau sudah berjuang habis-habisan, tetapi hasilnya tidak seperti diharapkan. Bahkan kehidupan rohanimu tidak terpelihara dengan baik, sehingga kau bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan dirimu sendiri, bahkan bisa kau menyalahkan Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan mau supaya setiap kita adalah orang-orang yang memiliki kehidupan imannya yang sehat, demikian juga mentalnya sehat. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang mereka mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau yang lebih mengerti isi hati mereka. Mungkin ada di antara kami yang hari-hari sedang bergejolak batinnya, mungkin menyalahkan dirinya, bahkan menyalahkan Tuhan. Pagi hari ini hamba minta kuasa-Mu Tuhan, alirkan kuasa-Mu, alirkan kuasa-Mu, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal manusia turun atas anak-anakku pagi ini. Damai sejahtera Allah mengalir lawat umat-Mu, sehingga damai sejahtera pada Tuhan itu mengalir dalam kehidupan anak-anak, sehingga mereka berkata, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkanku. Yang mungkin kehidupan rohanimu hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja, biar pagi hari ini bangun doamu, bangun doamu dalam kehidupan keluargamu, dalam komunitasmu, supaya rohanimu tetap terjaga baik. Dan selama ini mungkin kau kecenderungan menilai orang jelek, menilai orang jahat, menilai orang kecenderungan negatif dalam keluargamu sini atau yang lain. Mulai pagi hari ini, arahkan pikiranmu kepada pikiran yang baik, yang dapat membangun dirimu sendiri dan juga membangun orang-orang yang ada di sekitarmu. Terima kasih Tuhan pagi hari ini.
Setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang terangkat, mereka yang mengangkat tangan karena faktor kesehatan, hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, mujizat Tuhan, kesembuhan Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mereka yang tertekan hari-hari ini, batinnya mulai saat ini kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir atas kehidupan anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah setiap kami hadir pagi ini, apapun pergumulan dan persoalan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau yang menjadi penopang dan jawaban atas kami. Oleh karena meteraikan firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah pagi ini, di hati kami yang terdalam, hati kami supaya bertumbuh dan terus menguatkan kami dan membawa kami terus bangkit di dalam Tuhan. Urapi dan terus Kau pakai hamba-Mu untuk melayani lebih lagi dengan hati yang mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan, mengencana mencintai jiwa-jiwa yang dipercayakan di dalamnya, melayani karena kasih-Mu, bukan karena kekuatan manusia kami, tapi kuasa Tuhan terus melingkupi hamba-Mu. Dan kami semuanya yang hadir pagi ini, kami percaya Engkau yang menjadi jawaban atas doa dan pergumulan kami. Dan kami tidak lupa berdoa untuk ibadah kami yang kedua nanti sore. Kami rindu jemaat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini, nanti sore mereka bergegas-gegas untuk datang untuk memuja dan menyembah-Mu. Hamba-hamba-Mu yang dipercaya untuk main, mereka terus mempersiapkan diri dan kekuatan yang prima pada Tuhan menjadi bagian mereka semuanya, sehingga mereka tetap melayani dengan sukacita karena kuasa Tuhan menyertai mereka. Sebentar kami akan pulang, kiranya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang menuntun langkah kami, perjalanan kami, agar setiap kami boleh kembali tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan sukacita Tuhan, berkat Tuhan terus Tuhan limpah-limpahkan bagi kami semuanya. Terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tangan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, Yesus. Tuhan juga yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, marilah kita bersama-sama pulang dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah serta kasih sayangnya yang Dia nyatakan bagi kita di dalam putranya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian persekutuan yang manis dan indah di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali kelak dan Ia mendapat kita tetap setia dan membawa kita kembali ke tempat perhentian kekal di mana Kristus ada di sana. Yang percaya dan berkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.